Pasca pembekuan sementara perdagangan atau trading halt akibat turun 7%, IHSG mulai bergerak di teritori hijau sepanjang perdagangan Rabu 19 Maret 2025. IHSG juga kembali bergairah setelah otoritas jasa keuangan memberikan booster dengan mengeluarkan kebijakan pembelian saham kembali atau buyback oleh emiten dapat dilakukan tanpa melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bursa Efek Indonesia kemarin menerapkan trading halt atau pembekuan sementara perdagangan IHSG setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan di atas 5%, tepatnya pada pukul 11:19 waktu Jakarta Automated Trading System. Namun pada siang hari ini, perdagangan 19 Maret 2025, sejak pagi tadi pembukaan sesi pertama hingga sesi kedua, IHSG terus berada di teritori positif atau selalu berada di dalam posisi hijau. Kita bisa lihat pada layar bursa di mana IHSG pada pukul 13.36 pembukaan sesi 2 itu berada di level 6.267, naik 0,71% atau naik sekitar 44 poin. Di mana kita bisa lihat volume transaksi itu mencapai 11,7 miliar lembar saham dan nilai transaksi mencapai 8,8 triliun rupiah dan frekuensi itu sebanyak 683.000 kali transaksi. Dan pasca kunjungan DPR yang kemarin datang ke bursa itu memberikan confidence pasar, sejumlah analis menganalisa ada efek dari penurunan 7% pada pergerakan IHSG kemarin itu melandai menjadi 3,84% pada penutupan sesi kedua 18 Maret 2025. Bahkan sore kemarin Menteri Keuangan sempat memberikan keterangan pers terkait minat pasar asing terhadap surat berharga negara, sekaligus menepis rumor bahwa dirinya atau Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Keterangan pers tersebut pada sore hari itu sempat memberikan confidence kepada pasar dan pada pagi hari tadi pembukaan perdagangan IHSG sempat menyentuh atau kenaikan mengalami penguatan sebesar 1% dalam transaksinya pada pagi hari tadi. Kemudian memang terjadi koreksi pasar dari aksi jual yang masif sebesar 2,5 triliun pada hari kemarin itu diakibatkan adanya rendahnya kepercayaan pasar mengingat banyak sekali kasus-kasus yang muncul ke publik seperti adanya kasus Pertamina, kasus korupsi, adanya PHK besar-besaran, serta adanya isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mundur. Trading halt ini memang pertama kali dilakukan sejak pandemi 2020 dan pelemahan IHSG kemarin yang mencapai 7% itu dianggap anomali karena kontras dengan bursa regional Asia seperti Hang Seng Index dan juga SSI Shanghai. Dan pelemahan IHSG memang tertekan oleh sejumlah sentimen di mana selain soal isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mundur, ada juga kekhawatiran adanya defisit APBN akan melebar dari 2,53%. Dan juga pasar masih menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai suku bunga acuan di bulan Maret 2025. Apakah akan menurunkan suku bunga acuan di 5,75% atau tetap di 5,75%. Selain itu juga pasar sedang menantikan FOMC meeting di mana The Fed baru akan memotong suku bunga acuannya itu sebesar 25 basis poin diperkirakan pada Juni mendatang. Ada kepercayaan dari publik juga yang luntur yang disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kemarin terhadap BUMN yang kita tahu bahwa beberapa isu mencuat mulai dari potensi korupsi, dari adanya berdirinya lembaga Danantara, kemudian juga adanya kepercayaan yang turun terhadap BUMN, maka Sri Mulyani memberikan pesan kepada pasar, kepada BUMN dan Danantara juga agar pengelolaannya bisa dilakukan secara transparan dan profesional untuk menerapkan keterbukaan informasi agar memberikan kepercayaan kepada publik. Sehingga tak hanya BUMN dan BUMD, itu Sri Mulyani juga menekankan perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan go public atau perusahaan terbuka agar memberikan keterbukaan informasi, memberikan kembali kepercayaan kepada publik agar pasar menilai adil mengenai valuasi dari emiten itu sendiri. Dan yang menarik pada perdagangan hari ini,
Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan booster yaitu menerapkan aturan buyback saham publik itu bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Bursa Efek Indonesia, Otoritas Bursa bersama dengan OJK itu melonggarkan aturan pembelian kembali buyback saham publik tanpa melalui mekanisme RUPS. Ini untuk menindaklanjuti pertemuan BEI dan OJK yang pernah mengundang konglomerat yang membahas kinerja pasar modal yang terus selama beberapa waktu kemarin itu berada di zona merah. Sehingga kalau dicatat tadi OJK juga menyampaikan bahwa sejak 19 September 2024 sampai 18 Maret 2025 IHSG tercatat kumulatif mengalami penurunan sebesar 1.682 poin atau sekitar 21,28%, sehingga merujuk juga ke peraturan OJK nomor 13 tahun 2023, itu dalam kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan, perusahaan TBK bisa dapat melakukan buyback saham tanpa melalui RUPS, dan kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan ini ditetapkan OJK selama 6 bulan lamanya sejak surat yang ditandatangani 18 Maret 2025 kemarin. Artinya dalam periode 6 bulan ke depan itu perusahaan TBK atau emiten bisa melakukan buyback saham tanpa melalui mekanisme RUPS. Diharapkan dengan aturan ini, OJK berharap, Bursa Efek Indonesia juga berharap bahwa bisa memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk bisa menstabilkan harga saham mereka di saat kondisi volatilitas yang tinggi dan juga memberikan kepercayaan yang meningkatkan kepercayaan investor ke depannya. Dan untuk perdagangan pada hari ini, IHSG yang terus berada di teritori positif atau teritori hijau, itu ada saham-saham teknologi, saham energi, dan juga perbankan yang memimpin penguatan IHSG. Kami memantau ada saham DCI Indonesia yang mengalami peningkatan cukup signifikan, kemudian ada saham MNC Energy Investment, IATA, kemudian ada saham PSAB, dan disusul juga saham Petrosi. Di perbankan ada saham BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI yang mencatatkan kenaikan atau menjadi top gainers juga dalam perdagangan Rabu 19 Maret 2025. Dan grup Barito juga menjadi top movers dalam perdagangan hari ini, ada saham BREN, saham Cuan, BRPT, dan juga TPIA. Kami terus memantau bagaimana pergerakan IHSG ke depannya dan diharapkan investor bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam memutuskan investasinya di pasar modal Indonesia dengan beberapa indikator yang kemarin telah diberikan oleh pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan tadi dalam memberikan kebijakan baru yang sebelumnya pernah diterapkan juga buyback saham tanpa melalui RUPS dan diyakini dapat memberikan confidence kepada investor dan sehingga memberikan waktu kepada emiten untuk bisa kembali menstabilkan harga saham di tengah volatilitas pasar yang tinggi. Kembali ke